Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati lewat pujian yang sudah kita naikkan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin kita kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Satu minggu Engkau sudah memelihara segenap hidup kami, dan kami juga bersyukur segala berkat yang Engkau curahkan atas kami. Baik itu secara jasmani Tuhan, terlebih Bapa secara rohani. Kami tahu dalam keadaan sekarang kami sedang dikuasai oleh kuasa COVID. Tapi kami bersyukur di kota ini kami sedang berada di new normal. Ini semua oleh karena doa, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Secara manusia memang kami sedang diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Tetapi kami sungguh percaya di balik ini Tuhan sedang mengajak kami, membawa kami untuk semakin dewasa di dalam Engkau. Berkati kami semua dan berkati firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa. Sebelum lebih jauh saudara-saudara, saya ingin mengajak kita pada pagi hari ini, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat yang ke-16, saudara-saudara, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umumnya seseorang akan dianggap sudah dewasa ketika menginjak umur 17 sampai dengan 21 tahun. Lalu bagaimana jika seseorang sudah umur 17 tahun sampai dengan 21 tahun menjadi orang Kristen
apakah sudah pasti dewasa secara rohani? Saudara, seharusnya iya. Namun kenyataannya saudara-saudara belum tentu. Jadi untuk mengukur kedewasaan secara fisik itu lebih mudah. Tetapi secara rohani bukanlah hal yang gampang. Terkadang saudara-saudara, kepasihan dalam hal berdoa, tingginya jabatan dalam gereja atau organisasi, sibuknya dalam dalam mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, pintar dalam menyanyi, dalam memainkan musik, memimpin pujian dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ini juga bukanlah ukuran seseorang sudah dewasa secara rohani. Tetapi biasanya dapat dilihat seberapa setia dan taat seseorang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, seberapa banyak buah yang dihasilkan dari iman dan percaya kita kepada Allah. Dan yang ketiga, seberapa kuat seseorang bertahan ketika dilanda oleh badai. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tanda-tanda. Biasanya saudara-saudara jika seseorang sudah dewasa di dalam Tuhan. Nah saudara, dari bacaan di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Di dalam ini saudara-saudara ada 4 tanda yang diberikan oleh Rasul Paulus jika kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, tanda bahwa kita sudah dewasa, terus bergaul dengan Allah, atau dengan kata lain dengan firman Allah. Ayat 13 firman Tuhan menjelaskan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi jika kita ingin mencapai kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, dan menjadi dewasa yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, maka kita harus terus bergaul dengan firman Allah, atau dengan Allah itu sendiri. Faktor yang utama yang harus ada pada kita adalah kerinduan yang dalam akan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengetahuan, sumber hikmat. Oleh sebab itu ketika kita semakin dekat dan terus bergaul dengan Allah, maka kehidupan kita semakin dewasa dan menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang laki-laki mulai jatuh cinta kepada seorang wanita, kalau bahasa dunia saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tak kenal maka tak sayang. Kita melihat saudara, mereka mulai pacaran, selain mereka mulai mengenal satu dengan yang lain, mereka mulai pacaran. Pacaran berarti mulai mengenal pribadi satu dengan yang lain. Lalu setelah mereka menjalani pacaran sekian lama, kemudian mereka bertunangan. Setelah mereka bertunangan, mereka merencanakan pernikahan. Setelah mereka menikah, mereka hidup bersama. Saudara, yang diharapkan dari pernikahan adalah keturunan atau anak. Ya.
Nah begitu juga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya kita kepada Kristus, kita harus terus memperlengkapi diri kita dengan memiliki kerinduan yang besar kepada Tuhan. Sehingga hidup kita semakin hari semakin sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Yohanes 15 ayat yang keempat, saudara-saudara, menjelaskan kita harus tetap lekat pada pokok anggur, yaitu Kristus itu sendiri. Saudara mengerti kalau rantingnya tidak lekat pada pokok anggur, maka rantingnya itu selamanya tidak akan pernah berbuah. Tapi ketika ranting itu lekat dengan pokoknya, maka ketika masanya ranting itu akan berbuah, saudara-saudara. Begitu juga dalam kekristenan kita, kenapa kita harus memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Dengan satu tujuan adalah supaya kita menghasilkan buah. Menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Walaupun dalam perjalanan iman selalu ada tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi saudara, kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kedua, Alkitab menjelaskan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa, saudara-saudara? Ia lebih banyak berbuah. Tujuannya adalah kalau saudara membaca ayat yang kelima, ayat yang ketujuh, saudara-saudara, dan ayat yang kedelapan menjelaskan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Saudara yang kekasih, ketika kekristenan kita menghasilkan perubahan, ketika kekristenan kita menghasilkan buah jiwa-jiwa, ketika kekristenan kita semakin hari semakin taat, semakin hari semakin setia kepada Dia, semakin hari kita semakin kuat walaupun ada badai, walaupun ada tantangan di mana-mana, tetapi kita tetap berdiri kokoh. Saya percaya, saudara-saudara, karena apa? Karena kita lekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jadi dari kebenaran yang sudah kita pelajari ini, apa yang kita belajar, saudara-saudara? Yang pertama, miliki kerinduan yang dalam untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan berubahlah, dan berbuahlah bagi Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, pelajaran yang kita ambil dari kebenaran ini, ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan kata lain, saudara-saudara, eksekusinya ini merupakan hal yang sangat penting. Kita punya iman, kita punya segala sesuatu, tapi kalau nggak ada eksekusinya, maka tidak ada apa-apanya. Ya, itu bagian yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, tanda-tanda orang yang dewasa atau orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan mampu membedakan kebenaran dan kesalahan dalam ajaran. Saudara dapat membaca di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saudara yang terkasih, orang yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah adalah orang yang dewasa. Ya, berbeda dengan anak-anak. Mereka tidak mengerti mana hitam, mana putih. Mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, saudaraku, kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus
Pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata begini saudara. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku menanggalkan sifat kanak-kanak itu. Dengan kata lain saudara-saudara, jika kita memang sudah dewasa secara rohani, maka kita harus yang pertama terus memperlengkapi diri kita dengan lebih lagi untuk menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Kita tidak cukup hanya membaca dan merenungkan, tapi Tuhan mau kita melakukan. Dan tidak cukup hanya melakukan, tapi Tuhan mau kita membagikan setiap kebenaran, setiap apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita, atau kepada siapa saja. Saya mau sampaikan saudara-saudara, kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, kalau orang yang sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, orang gak bisa diam, dia gak bisa diam, tetapi dia selalu ingin membagikan kebenaran firman Allah itu kepada orang. Dengan satu tujuan apa? Supaya orang lain diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Nah, yang selanjutnya saudara-saudara, jika kita memang sudah dewasa secara rohani, maka kita harus menjadikan ibadah bukan lagi sebagai rutinitas, tetapi sebagai kewajiban. Ya, sebagai kewajiban. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 saudara-saudara. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Alkitab menjelaskan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini saudara-saudara maupun hidup yang akan datang. Saudara, penting ibadah itu. Kenapa? Karena mengubah hidup kita. Firman Allah itu dapat mengubah hidup kita menjadi orang yang lebih baik. Dan janji Allah yang lain adalah ketika kita dipanggil oleh Allah, Allah sudah menyediakan tempat bagi kita, yaitu kerajaan Allah atau surga itu sendiri, saudara-saudara. Dan yang selanjutnya dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara bisa baca di rumah saudara-saudara. Ini berbicara tentang perlengkapan rohani, ya. Ingat, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat. Sebab itu kita perlu firman Tuhan. Saudara ingat bagaimana ketika kalau saudara membaca dalam Matius pasal yang ke-4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Saudara, ketika iblis mencobai Yesus, dan Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kenapa? Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Nah, orang yang dewasa, orang yang menghidupi firman Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, dia tidak akan pernah takut karena ada firman yang ada di dalam dirinya. Ya, di dalam dirinya. Nah, saudara yang dikasih, yang ketiga saudara-saudara, mulai melibatkan diri dalam pelayanan apa saja yang bisa kita lakukan, baik di gereja, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, maupun di tempat di mana kita berkuliah. Kita bisa membagikan kabar baik itu kepada semua orang.
Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang mudah terpengaruh dengan rupa-rupa pengajaran atau dengan kata lain, ajaran sesat. Yang selanjutnya kita harus memiliki gaya hidup yang rela berkorban. Ada berapa banyak orang kalau ketika berpikir bicara tentang korban, itu selalu berbicara tentang uang. Memang iya. Tapi berkorban yang dimaksudkan firman Tuhan ini juga berbicara tentang korban waktu. Saudara dapat melayani, memberikan waktu saudara untuk melayani, mengunjungi orang sakit, mengunjungi teman kita, sahabat kita. Itu juga bagian saudara-saudara memberi berkorban demi kepentingan orang lain. Ya, sebagai orang percaya kita belajar untuk melakukan ini. Gaya hidup rela berkorban tidak selalu berupa uang, tetapi waktu dan sebagainya. Dan jika kita memang sudah dewasa secara rohani, maka kita harus memiliki gaya hidup yang rela berkorban. Mari kita budayakan ini, saudara-saudara. Ya, saya percaya saudara tidak ingin hanya saudara yang diselamatkan. Kalau kita sudah dewasa, kita mengasihi jiwa-jiwa, kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi teman sahabat kita teristimewa, buat keluarga kita yang belum diselamatkan. Yang ketiga, saudara-saudara, tanda bahwa kita sudah dewasa di dalam Tuhan, menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Kalau saudara melihat dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, firman Allah berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku yang terkasih, kunci atau rahasia jika kita menginginkan agar ranting bisa menghasilkan buah. Jika saudara dan saya ingin menghasilkan buah, ingin berubah, ingin menghasilkan sesuatu, maka kita harus lekat atau menempel pada pokok anggur atau menempel dengan Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita harus menempel? Kenapa kita harus mendekatkan diri atau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber berkat. Karena Tuhan adalah sumber pengetahuan. Bagi kita yang masih sekolah, ya, usaha kita membutuhkan Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga orang yang selalu punya hubungan dengan Tuhan, maka ia pasti menjadi berkat bagi semua orang. Kehadirannya selalu dinantikan oleh orang lain. Ya. Lalu kemudian siap melayani apapun yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Melayani, jangan tunggu besok. Jangan kita katakan, Pak Pendeta saya, kalau kita sudah patah kaki baru kita katakan, Pak Pendeta saya mau melayani jika saya sembuh. Seringkali kita berkata kepada Pak Pendeta atau kepada Tuhan, Tuhan aku mau melayani kalau saya sembuh dari sakit. Kadang-kadang kita sudah ngap-ngap begini saudara-saudara. Ketika ditantang, terima Yesus selalu mau. Ketika suruh melayani dia katakan saya mau. Ya, jangan tunggu sakit dulu baru kita melayani atau memberikan hidup kita buat Tuhan. Jangan. Sekarang ketika kita masih sehat, berikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Lalu kemudian orang yang selalu orang yang dewasa di dalam Tuhan memiliki hati untuk memajukan pelayanan bersama dengan gembalanya. Ya.
Orang yang selalu punya hubungan dengan Tuhan, ia pasti memiliki hati untuk memajukan pelayanan bersama dengan gembalanya. Ya, dia ingin melihat gerejanya berkembang. Sekali lagi ada banyak orang berpikir, ngapain saya bawa banyak jiwa? Ini hanya untuk Pak Pendeta. Saudara, enggak. Tapi saya mau bilang, ketika kita memiliki hati, yang memiliki pikiran, memiliki hati yang mencintai Tuhan, maka ia senang kalau orang lain diselamatkan. Dan dia tidak memikirkan hanya dirinya sendiri diselamatkan, tapi dia mulai memikirkan bagaimana cara menyelamatkan atau membawa orang kepada Tuhan. Dari sekian banyak saudara-saudara yang saya jumpai, orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena diajak oleh teman sahabatnya. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang selalu punya hubungan dengan Tuhan, ia pasti menghasilkan buah. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, hatinya enggak tenang kalau dia enggak beritakan Injil. Hatinya enggak tenang kalau dia enggak mengajak orang kepada Tuhan. Ya. Nah, saya rindu saudara, kebenaran ini kita materaikan di dalam hati kita. Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang buah, berarti kita sedang berbicara tentang kehidupan. Pohon yang menghasilkan buah adalah tanda bahwa pohon itu hidup. Buah juga menandakan jenis pohon. Ya, jenis pohon. Jadi saudara dan saya bisa dilihat apakah kita sudah dewasa, apakah kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Itu bisa dilihat dari buah-buah yang ada pada kita. Begitu juga kita saudara-saudara, jika kita punya kemampuan untuk mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, lakukan. Jika kita juga punya keuangan untuk menopang pelayanan supaya pelayanan itu berkembang, saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita punya karunia untuk menjadi pendoa syafaat, saudara lakukan itu. Pakai karunia itu. Jika kita punya karunia untuk bisa menyanyi, bisa menyampaikan firman Allah atau khotbah, bisa mengajar sekolah minggu, bisa menari atau tamborin, saudara-saudara. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Muridkan teman-teman kita atau anak-anak kita yang lain, adik-adik kita yang masih kecil, supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Pada akhirnya mereka bisa melayani seperti saudara. Saya mau sampaikan kebenaran ini kepada kita sekalian, bagi Bapak Ibu dan saudara yang sudah melayani, sudah mengambil bagian, ya, baik di multimedia apapun saudara. Berarti saudara sudah bertumbuh secara rohani, sudah dewasa, mau mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, sekarang bagi kita yang lain yang sebelum terlibat dalam pelayanan, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kami ingin mengajak saudara untuk bisa melayani bersama-sama setelah COVID-19 selesai. Ya, mari saudara, kita bisa mengunjungi teman, sahabat, saudara yang sakit. Kami siap untuk ikut bersama-sama dengan satu tujuan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang selanjutnya saudara-saudara, bagian yang keempat, ya. Bagian yang keempat saudara-saudara, tanda orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan, yang keempat selalu mewartakan Injil. Ya. Dalam Yohanes 4 pasal yang keempat ayat yang ke-34 berkata, kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan
pekerjaannya. Dengan kata lain, gereja atau jemaat dapat dilihat keterlibatannya dalam pemberitaan Injil. Sekali lagi saudara-saudara, dengan kata lain, gereja atau jemaat yang dewasa dapat dilihat keterlibatannya dalam pemberitaan Injil. Membawa keluarga, teman, sahabatnya kepada Yesus. Kalau saudara melihat Matius 28 ayat 19 mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi jemaat mula-mula, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, ya, tanda atau gereja atau jemaat yang dewasa dapat dilihat keterlibatannya dalam hal memberi. Kalau saudara melihat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 35. Kalau saudara lihat di dalam ayat ini, bagi jemaat mula-mula kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada saja di antara mereka yang menjual harta, tanah, dan lain-lain. Lalu kemudian dibagikan satu kepada yang lainnya atau yang membutuhkannya. Dan yang selanjutnya mereka selalu bertekun dalam pengajaran. Nah, ini jemaat yang dewasa, saudara. Kalau saudara melihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat yang dewasa, mereka selalu bertekun dalam pengajaran. Mereka bukan menghindari, tapi mereka terus belajar supaya mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, saudara-saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dalam perkumpulan mereka selalu membagi kasih, menyampaikan firman Allah, menyampaikan kesaksian untuk menguatkan satu dengan yang lain. Dan ini penting. Ya, ini penting, saudara. Yang selanjutnya mereka tetap bersatu dan berbagi. Kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44 sampai dengan 46. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudaraku, saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini. Memang sulit untuk kita mempersatukan satu dengan yang lain. Terkadang kita mudah tersinggung lewat perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita sebagai orang yang percaya bahwa jemaat yang dewasa, dia selalu tetap bersatu apapun masalahnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, kenapa gereja atau jemaat yang dewasa, dewasa wajib membagikan Injil atau mengajak anggota keluarga, teman-temannya kepada Kristus. Lalu kemudian memberi, bertekun dalam pengajaran, tetap bersatu. Karena sasaran Allah adalah menjadi sama seperti Kristus. Jika kita melakukan keempat hal ini, ya, terus bergantung dengan firman Allah,
mampu membedakan kebenaran dan kesalahan dalam ajaran, menghasilkan buah, dan mewartakan Injil, maka kita semakin didewasakan. Karena sasaran Tuhan adalah supaya hidup kita menjadi sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Dan itulah harapan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita terus maju bersama-sama. Karena di dalam Kristus ada kemenangan, di dalam Kristus ada pengharapan, di dalam Kristus ada sukacita. Walaupun dalam situasi sekarang ada COVID, tapi kita bersyukur oleh karena doa Bapak Ibu Saudara dan saya dan para hamba-hamba Tuhan, sehingga Tanjung Pinang boleh menjadi zona hijau ini oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita masih boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu bukti kasih dan kemurahan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kami keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung dan beribadah bersama dengan kami. Doa dan harapan kami kiranya ibadah ini akan sungguh memberkati kita sekalian. Kita akan sama-sama dikuatkan, kita akan sama-sama maju terus bersama dengan Tuhan. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengembalikan persepuluhan atau akan mengirimkan persembahannya bagi pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan atau melihat nomor rekening yang ada, maka bisa dimasukkan ke dalam rekening yang ada. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih melalui persembahan, persepuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pekerjaan Tuhan akan semakin disebarluaskan dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja yang menjadi pengumuman pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
di akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah berkati lewat pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami sudah berkati lewat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar bersama. Kami juga sudah diberkati lewat persembahan dan ucapan syukur, persekutuan dan persembahan-persembahan yang baik yang sudah kami berikan kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat dengan limpahnya sesuai dengan janji-janji Allah. Memberkati juga segala usaha pekerjaan, sekolah anak-anak kami, kuliah anak-anak kami. Memberkati anak-anak kami yang dalam pertumbuhan. Memberkati juga bagi setiap saudara-saudara kami yang merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup. Engkau juga memberkati dan memberikan pasangan hidup yang pantas dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang berkekurangan, Tuhan tolong dan cukupkan. Membukakan tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat atas mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Tapi dan segala yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan pulang dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan